Salam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin Allahumma amin. Ikhwani akhwati rahimakumullah, di sesi kali ini kita berbicara tentang hakikat ad-dunya. Ma hiya ad-dunya al-madhmumah? Apa arti daripada dunia yang tercela, yang dilarang di dalam pandangan syariat agama? Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah menyebutkan bahwa dunyaka wa akhiratuka ibaratun an halataini liqalbik. Duniamu dan akhiratmu itu merupakan daripada dua hal yang ada di dalam hatimu. Jadi akhirat dan duniamu ini adalah dua hal yang ada di dalam hati kita. Apakah kita memilih dunia ataukah kita memilih akhirat? Fal qaribud dani dunya wa huwa ma qabla al maut wal mutarakhil mutaakhir akhirah wa huwa ma ba'da al maut. Disebutkan bahwa yang rendah, yang dekat dan yang rendah itu adalah dunia. Wa huwa ma qabla al maut, dan segala sesuatu, segala hal sebelum datangnya ajal kematian kita itu disebut dengan dunia. Wal mutarakhil mutaakhir akhirah, sedangkan yang datang belakangan dan yang terlambat datangnya itu disebut dengan akhirat. Wa huwa ma ba'dal maut, dan segala hal yang ada setelah adanya kematian dan ajal kita itu disebut dengan yang namanya akhirat. Di sini ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang ada di dunia ini, para alim ulama dan orang-orang yang saleh membagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, dunia ini dibagi menjadi tiga bagian oleh orang-orang ulama, oleh para arifin billah. Yang pertama adalah bagian yang bisa berbuah untuk kita setelah kita mati. Jadi dunia ini bisa berbuah untuk kita, ada thamrah yang bisa kita rasakan nanti setelah kita meninggal dunia. Hal ini ada dua hal kata Imam Ghazali, yaitu al-ilmu wal amal. Ilmu dan amal, hanya dua hal ini saja. Boleh diambil satu contoh, misalnya seorang alim ulama terkadang merasa tentram dengan dia belajar ilmu, terkadang dia merasa syahdu saat dia mengajarkan ilmu, terkadang dia terasa terhibur saat dia berdakwah mengajarkan syariat-syariat Sayyidina Muhammad SAW, dan terasa nikmat. Sehingga ketika dia mengabaikan daripada tidur, bahkan dia mengabaikan daripada makan, karena dia kemudian fokus kepada ilmunya, itu merupakan satu kenikmatan. Sampai ilmu dan amal perbuatan kebaikan tadi ini melalaikan dan mengabaikan semua kegiatan mubahnya dia. Tidur pun tidak dia hiraukan, makan pun juga tidak dia hiraukan. Sebagaimana yang pernah dialami oleh Sayyidina Al-Imam Al-Habib Husain bin Muhammad bin Husain, wal Habib Ali bin Muhammad bin Husain, wal Habib Ahmad Alwi bin Ahmad Segaf, ketika mereka belajar di Makkah Al-Mukarramah bersama dengan ayahanda Al-Habib Ali, yaitu Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habashi. Ketika disuguhkan makanan asya, maka Al-Habib Ali bersama dengan rekan-rekannya dan kawan dan para sahabat saudaranya tadi ini tengah mengkaji daripada kajian-kajian ilmu agama, kajian fikih, kajian akidah, sirah dan lain sebagainya, sehingga sampai mengabaikan yang namanya makanan malam mereka. Ketika sang ayah kemudian bangun pada tengah malamnya, dilihatnya makanan itu masih tetap utuh ada di meja makan, tidak disentuh pun tidak. Ini para alim ulama bahkan sampai mengabaikan tidur mereka, mengabaikan makan mereka, karena mereka fokus dengan ilmu, fokus dengan dakwah, fokus dengan mengajarkan kepada umat akan kebaikan. Hal yang seperti ini tidak termasuk
dari bagian dunia yang tercela, bukan termasuk daripada bagian ilmu yang tercela, karena mereka merasa nikmat saat belajar. Tujuannya adalah untuk Allah, untuk mencerdaskan umat mengenal Allah Ta'ala dan Rasulnya. Itu yang pertama. Ada juga halnya seorang ahli ibadah, suka sholat, mengaji. Sekiranya kalau dia dilarang untuk melakukan ibadah, maka larangan itu dirasa oleh orang ahli ibadah ini adalah merupakan tekanan yang berat atau hukuman yang paling berat yang dia rasakan. Sehingga sebagian dari mereka sampai mengatakan, aku ini tidak pernah takut dengan yang namanya kematian. Kematian itu buat aku adalah sesuatu hal yang sangat remeh, dan itu adalah mudah buat aku untuk aku hadapi. Hanya saja kalau sampai kematian itu menghalangi aku untuk mengerjakan ibadah tahajud malam, itu merupakan yang namanya hambatan, dan itu hukuman buat aku. Jadi sudah yang namanya kenikmatan ibadah sudah dia rasakan, kenikmatan ilmu sudah dia rasakan. Ini bukan yang namanya terkait atau dikategorikan dengan yang namanya dunia, tapi ini adalah bagian daripada akhirat. Jadi dunia kita ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama bisa membuahkan untuk kita kelak nanti setelah kita sudah meninggal dunia, yaitu al-ilmu wal amal. Yang kedua, bagian dunia yang kedua adalah bagian yang tidak bisa berbuah nanti di akhirat. Bagian yang kedua adalah bagian yang tidak mungkin bisa berbuah walau kita sudah nanti di alam akhirat. Misalnya apa? Kemaksiatan, kemungkaran, perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan perbuatan-perbuatan mubah yang melebihi kebutuhan kita. Melebihi kebutuhan kita. Contohnya kita bermewah-mewah dalam kita hidup, bermegah-megah dalam kita menyikapi kehidupan. Pola pikir kita yang kemudian sangat luar biasa, mintanya adalah nilai yang lebih daripada manusia biasanya. Nah, seperti ini kata para alim ulama, termasuk daripada bagian dunia yang tercela, bagian dunia yang tidak diizinkan oleh syariat, dan ini wajib dijauhi. Sebab khawatir orang seperti ini akan cinta kepada dunia hingga akhirnya dia akan terjerat dengan yang namanya dunia. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, bagian dunia yang ketiga adalah bagian dunia yang membantu untuk terwujudnya amal akhirat. Bagian dunia yang bisa membantu kita untuk wujudnya kita nanti kelak kalau kita sudah meninggal dunia atau kita di alam akhirat. Ini juga dikategorikan dengan yang namanya, tidak dikategorikan dengan yang namanya dunia yang tercela, bahkan ini yang terpuji. Sebagaimana Sahibu Zubat mengatakan, lakin idza nawa bi aklihi alqa li ta'atillahi lahu ma qad nawa. Kalau makannya tadi ini tujuannya bukan untuk mengenyangkan perut, bukan untuk memuaskan hawa nafsu, tapi tujuannya adalah untuk menegakkan ibadah agar supaya lebih kuat dan lebih sempurna dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dunia, makanan yang dia makan adalah dunia, tapi untuk yang namanya kelancaran wujudnya amalnya dia menuju Allah Subhanahu wa taala berupa amal ibadah. Sehingga wujud yang seperti ini tidak dikatakan bentuk daripada dunia yang dicela di dalam agama. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kullu man kanat ma'rifatuhu aqwa wa atqan kana hadaruhu asyad. Coba lihat, setiap orang yang mempunyai pengetahuan atau ma'rifah yang kuat dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu dia akan menyikapi sesuatu itu lebih hati-hati. Dalam memandang dia lebih hati-hati, dalam berbicara dia lebih hati-hati, dalam memilih teman dia lebih hati-hati. Kanat ma'rifatuhu aqwa wa atqan, setiap orang yang alim, ma'rifahnya kuat, keyakinannya kuat kepada agama, kana hadaruhu asyad, sampai kemudian dia juga hati-hati di dalam memilih dunia. Memilih harta pun dia harus hati-hati, karena diibaratkan dunia ini seperti ular yang akan mematok kita. Kalau kita kemudian tidak hati-hati di dalam mengambil dunia, maka kita akan dipatok oleh ular, digigit oleh ular tersebut, hingga akhirnya kita akan jadi sakit dan meninggal. Hatta kana Sulaiman alaihissalam fi mulkihi kana yut'imun nasa ladza'idal at'imah wa huwa ya'kulu khubza syair. Dalam kitab Ghabasun Nuril Mubin, Mukhtasar Ihya Ulumuddin, disebutkan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam hanya memakan roti gandum kasar. Raja, Nabi, Rasul yang mulia,
hanya memakan roti gandum yang kasar, apa dikatakan? Kana yut'imun nasa ladza'idal at'imah. Padahal Nabi Allah Sulaiman memberi makan rakyatnya, memberi makan umat manusia ketika itu dengan makanan yang nikmat, dengan makanan yang lezat-lezat. Sementara Nabi Allah Sulaiman memilih yang namanya roti gandum yang kasar dan hanya segelas air putih saja. Tidak dengan kemewahan, meskipun dia bisa memberi apa segala macam, meskipun dia bisa kemudian menikmati segala macam apa yang dia inginkan. Maka kata Imam Ghazali, faja'alal mulka ala nafsihi imtihanan wa syiddah. Sehingga Nabi Allah Sulaiman alaihissalam menjadikan kerajaan dan kekuasaannya ini sebagai ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan yang namanya kenikmatan yang harus dia rasakan. Bukan kemudian dia harus, ini kesempatan saya harus memberikan badan saya, nafsu saya untuk bernikmat-nikmat, karena Allah Ta'ala berikan kepada saya kenikmatan seperti ini, kemewahan seperti ini. Tidak, bahkan dia rasakan ini sebagai ujian dan ini sebagai cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berikan kepada rakyatnya yang nikmat, sementara dia makan yang tidak enak. Dia lebih memilih seperti itu. Fa inna sabra ala ladzaidil at'imah ma'al qudrati 'alaiha wa wujudiha asyad. Mengapa demikian? Karena sabar dengan makanan atas kelezatan yang mampu untuk dia miliki dan ada di hadapannya makanan tersebut, lalu dia hindari, itu lebih sulit untuk menahan nafsunya. Seseorang yang dia bisa membeli sesuatu tapi tidak dia beli, dia bisa memakan sesuatu sementara dia mampu untuk memakannya, itu dia cegah nafsunya untuk tidak memiliki, dia cegah nafsunya untuk tidak menikmati, itu jauh lebih sulit. Apa ya ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itulah keadaan orang-orang pada zaman dahulu, menjauhi daripada dunia, meninggalkan daripada dunia, sementara dunia ada di tangan mereka. Tidak di mereka cari, yang mereka cari adalah akhirat, dunianya untuk akhiratnya. Wa kullu ma laisa lillahi fahuwa minad dunya. Segala sesuatu yang dia lakukan bukan karena Allah itu termasuk dunia. Wa ma huwa lillahi falaysa minha. Dan segala sesuatu yang dia lakukan semua itu karena Allah, itu juga bukan termasuk yang namanya dunia. Segala sesuatu yang dia lakukan bukan karena Allah termasuk dunia. Dia beribadah karena manusia, bukan termasuk akhirat, ini termasuk dunia. Dia berdakwah bukan karena Allah dan Rasulnya, tapi karena manusia, bukan termasuk yang namanya amal akhirat, tapi ini adalah amal duniawiyah. Tapi wa ma huwa lillahi falaysa minha. Tapi segala sesuatu kalau sudah ditujukan karena Allah dan demi Allah, untuk Allah, itu juga bukan yang namanya kategori amaliyah duniawiyah. Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, coba kita lihat daripada sejarah yang dikupas dan juga yang diriwayatkan. Kana Uwais Al-Qarni rahimahullahu yakhruj awwal al-adhan wa ya'ti ila manzilihi ba'da al-isya'il akhirah. Anda lihat dalam satu kisah yang sangat menarik sekali. Dahulu seorang Sayyidut Tabi'in, Sayyidina Uwais Al-Qarni rahimahullah, beliau ini terbiasa keluar saat dikumandangkan azan pertama pada azan subuh, atau pada saat akan sholat subuh ada kumandang azan pertama, maka kemudian dia bergegas keluar daripada rumahnya menuju masjid, dan kemudian dia pulang ke rumahnya dari masjid setelah isya yang akhir. Jadi dia keluar sebelum azan subuh, masuk ke rumahnya pada setelah mengerjakan sholat isya berjamaah ada di masjid. Keseharian Uwais Al-Qarni seperti itu, hari demi hari dia lakukan seperti itu dengan istiqamah. Wa ta'amuhu an yaltaqitan nawa. Setiap hari dia hanya memungut hanya beberapa biji saja untuk dia makan, biji nasi, biji jagung, secukupnya untuk dia makan. Wa ta'amuhu an yaltaqitan nawa, hanya satu butir kurma, dua butir kurma. Wa kullama asaba hasyabatan khabba'aha li iftarihi. Disebutkan seandainya dia mendapatkan tangkai kurma, yaitu kurma yang banyak, cukup untuk dia makan satu hari dua hari, maka kurma yang dia dapatkan dari hadiah orang tersebut dia simpan untuk berbuka puasa, dan dia beri makan kepada orang-orang yang bersama dengan dia ketika makan buka puasa. Wa illam yusib ma yaqutuhu ba'an nawa.
Tapi kalau seandainya dia tidak mendapatkan apa-apa, atau dia tidak mendapatkan makanan yang pantas untuk dimakan oleh manusia, maka dia harus menjual biji-bijian yang dia dapatkan di tong sampah. Dia kais-kais itu sampah, dia ambil itu biji-bijian tersebut, kemudian washtara bihi thamanan bithamanihi qutan, lalu dia kemudian membeli daripada makanan pokok dari beberapa biji yang tadi yang dia jual. Wa yaltaqitu gita al-akisah fayaghsiluha fil furat wa yulaffiqu ba'daha ila ba'din thumma yalbasuha. Hingga disebutkan ia kemudian memungut beberapa kain, potongan-potongan kain begitu, lalu dia cuci di sungai Furat, wa yulaffiqu ba'daha, lalu kemudian dia jahit satu dengan yang lain untuk dia kenakan, atau dia jadikan seperti baju, lalu kemudian dia kenakan itu menjadi bajunya untuk menutup auratnya. Kehidupan yang sangat sederhana. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga disebutkan dalam satu riwayat, rubbama marra bihi sibyan, kalau sampai ada anak-anak kecil yang kemudian lewat di hadapan Uwais Al-Qarani ini, ya, dikatakan wa rubbama marra bihi sibyan wa yadhunnuna annahu majnun. Bahkan anak-anak kecil itu tak jarang meneriakkan ke hadapan Uwais Al-Qarani bahwa dia adalah orang yang gila. Bahkan fayarmunahu bil hijar, dilempari ini Uwais Al-Qarani oleh anak-anak kecil tadi dengan batu-batuan yang besar. Dilempar, ada yang dengan batu besar, ada yang dengan kerikil kecil. Gak jarang dari mereka kemudian melempar dengan kata-kata yang kasar, dengan kata-kata menghina, dengan kata-kata yang mencaci. Fayaqul ya ikhwatah in kuntum wala budda antarmuni farmuni bi ahjarin sigar. Wahai kawan-kawanku, wahai saudara-saudaraku, kalau memang kalian itu bisa terhibur melempari aku dengan bebatuan tadi itu, tolong lempari aku dengan batu yang kecil. Jangan dilempari dengan batu-batu yang besar. Lempari aku dengan batu-batu yang kecil saja. Fa inni akhafu an tudmu aqibi fayahduru waktu shalah wala usibul ma. Sampai katanya Uwais Al-Qarani, saya khawatir kalau nanti kakiku ini berdarah. Kalau sampai kakiku ini berdarah, datang waktu sholat aku tidak menemukan air, sehingga aku hilang waktu sholatku dan aku kemudian tidak bisa sholat berjamaah di masjid. Lempari aku dengan batu-batu yang kecil saja, nggak apa-apa, untuk hiburanmu saja itu. Jangan dengan batu yang besar. Begitu sirahnya Uwais Al-Qarani. Walaqad 'azzamahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri memuliakan Uwais Al-Qarani ini. Hingga beliau menyebutkan dalam hadisnya Sayyidut Tabi'in Uwais. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan oleh Harim ibn Hayyan. Dalam satu riwayat, Harim ibn Hayyan meriwayatkan, lam yakun li hammun illa an atluba Uwais wa as'ala anhu. Disebutkan oleh Harim ibn Hayyan, hanya satu keinginanku di dunia ini, yaitu aku mencari Uwais dan bertanya tentang hal pribadinya atau tentang hal ehwalnya. Hatta sagattu alaihi jalisan ala syati'il furat nisfan nahari yatawadda. Tiba-tiba aku dapati Uwais Al-Qarani tersebut di tengah hari siang bolong di tepi sungai Efrat, tengah dia berwudu untuk mengambil air wudu bersuci. Uwais Al-Qarani. Fa'araftuhu bin na'ti, lalu kemudian aku pun mengenali Uwais Al-Qarani ini dengan ciri-cirinya sebagaimana yang dicirikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disebutkan oleh Rasulullah. Fasallamtu alaihi faradda fa nadhara ilayya. Lalu aku pun beruluk salam kepada Uwais Al-Qarani dan dia pun kemudian menjawab daripada salamku dan memandangi aku, melihat wajahku. Tsumma qultu rahimakallahu ya Uwais wa ghafara lak. Wahai Uwais Al-Qarani, semoga Allah merahmati dirimu, Allah mudah-mudahan akan mengampuni dosa-dosamu. Wahai Uwais, kaifa anta? Bagaimana keadaanmu wahai Uwais? Kata Harim bin Hayyan tersebut. Thumma khanagatni al-ibrah min hubbi iyah. Kata Harim ibn Hayyan, karena cintaku yang meluap-luap kepada Uwais Al-Qarani, seorang wali Allah, seorang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Uwais Al-Qarani ini menyingkiri dunia, tidak menyukai yang namanya kemasyhuran dan dunia. Hingga kata Harim, keharuan diriku, cintaku meluap-luap kepada Uwais Al-Qarani, wariqati alaihi hatta bakaitu wa baka. Hingga ketika aku mendapati hatiku ini sangat lembut sekali dan aku gampang menangis, ketika aku bertatap muka dengan Uwais Al-Qarani,
menyebabkan wajahnya Uwais ini membuat aku menangis. Melihat wajah Uwais ini, wajahku menangis, aku pun menitikkan air mata dan Uwais pun kemudian menangis. Melihat aku menangis, Uwais pun juga ikut menangis. Faqala wa anta fahayyakallahu ya Harim ibn Hayyan. Kata Uwais Al-Qarani, wahai Harim ibn Hayyan, semoga Allah Ta'ala memanjangkan usiamu dalam keadaan sehat walafiat. Kaifa anta ya akhi wa man dallaka alai. Bagaimana keadaanmu wahai saudaraku Harim ibn Hayyan? Siapa yang menunjukkan engkau ke tempat ini? Kenapa engkau sampai memberanikan dirimu datang kepada aku? Tahu tempatku di sini dari mana? Maka kata Harim ibn Hayyan, akhbarani Allah, Allah yang memberitahu aku. Allah ilhamkan kepada aku untuk datang kepadamu. Dan rasa-rasanya hatiku mengatakan bahwa engkau ada di sini wahai Uwais Al-Qarani. Qala la ilaha illallah, subhanallah, in kana wa'du rabbina la maf'ula. Maka Uwais Al-Qarani pun bertakbir, la ilaha illallah, mengucapkan tahlil. Subhanallah, in kana wa'du rabbina la maf'ula, sungguh janji Allah Ta'ala pasti akan terjadi, pasti akan ditepati oleh Allah Ta'ala. Fa'ajibtu, kata Harim ibn Hayyan, fa'ajibtu hina arafani wa ma ra'aituhu qabla dhalik. Yang aku heran, kata Harim ibn Hayyan, yang aku heran, mengapa Uwais Al-Qarani ini mengenali aku padahal aku sebelum ini belum pernah melihat Uwais dan dia pun belum pernah melihat aku. Aku belum pernah bertemu dengan Uwais Al-Qarani dan dia pun belum pernah bertemu dengan aku. Tapi kenapa dia mengenali namaku dan nama ayahku? Sampai ditanya oleh Harim ibn Hayyan, faqultu min aina arafta ismi wa isma abi wa ma ra'aituka qabla al-yawm ya Uwais. Kata Harim ibn Hayyan, wahai Uwais, dari mana kau mengenali namaku dan nama ayahku? Padahal sebelum hari ini aku belum pernah bertemu dengan wajahmu dan kau belum pernah bertemu dengan wajahku. Aku belum pernah melihat engkau dan kau pun belum pernah lihat wajahku. Qala nabba'anil alimul khabir. Wahai Harim ibn Hayyan, aku diberitahu, dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui, Al-Alimul Khabir. Wa arafat ruhi ruhak hina kallamat nafsi nafsak. Ya Harim ibn Hayyan, aku mengenali engkau karena ruhku mengenali ruhmu saat aku berbicara dengan engkau. Ruhku, jiwaku mengenali jiwamu saat aku berbicara dengan engkau. Aku mengenal siapa dirimu. Kau adalah Harim ibn Hayyan. Wa innal mu'minina la ya'rifu ba'duhum ba'dan yatahabbuna bi rauhillah wa illam yaltaqitu wa illam yaltaqau. Dikatakan sesungguhnya orang mukmin ini mengenal satu dengan yang lain, bahkan pernah berjumpa satu dengan yang lain, yatahabbuna bi rauhillah, mereka mencintai atas nama Allah, bersanding demi nama Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan mereka syahdu karena Allah Subhanahu wa taala. Wa illam yaltaqu, walaupun mereka belum pernah bertemu satu dengan yang lain. Wa illam yaltaqu yata'arafun wa yatakallamun wa inna'at bihimud dar wa tafarraqat bihimul manazil. Bahkan kata Uwais Al-Qarani, mereka pun saling mengenal, bahkan mereka pun saling berbicara walau negeri mereka satu dengan yang lain berjauhan, rumah mereka dengan satu dengan yang lain saling berjauhan, dan mungkin barangkali berbeda desa, berbeda negeri, berbeda kota, tapi mereka saling mengenal, roh mereka pun saling bertemu, bahkan mereka bisa berbicara antara satu dengan yang lain. Qultu, maka Harim ibn Hayyan berkata kepada Uwais Al-Qarani, kalau begitu wahai Uwais, hadithni rahimakallahu an Rasulillah bi hadithin asma'ahu minka. Wahai Uwais Al-Qarani, tolong berikan aku satu hadis yang pernah kau dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi hadithin asma'uhu minka, supaya saya mendengarkan satu hadis Rasulullah ini langsung dari engkau yang pernah mendengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi mereka. Barangkali hadis yang sama yang kau dengarkan seperti apa yang aku dapatkan, kata Uwais Al-Qarani kepada Harim ibn Hayyan. Walakin huna ya Harim ibn Hayyan, kata Uwais, walastu uhibbu an aftaha ala nafsi hadzal bab. Ya Harim ibn Hayyan, sungguh aku takut aku tidak akan membuka bab ini.
dan aku tidak suka untuk menggeluti hal ini, katanya. Ya, kalau akhsya'an akuna muhadditsan au muftiyan au qadhiyan, jangan sampai ada orang mengira aku adalah orang ahli hadis, aku seorang mufti, atau aku seorang qadhi, seorang hakim. Aku enggak mau. Aku enggak ingin dikenal orang. Aku enggak ingin dilihat oleh orang, kata Uwais Al-Qarani. Fi nafsi syughulun 'anin nas. Saya ingin hanya menyibukkan diri aku hanya kepada Allah, bukan kepada orang. Aku khawatir kalau aku sampai meluapkan ilmuku, aku mengungkapkan satu hadis, nanti banyak orang yang datang, hingga akhirnya kemudian waktuku dengan Allah Ta'ala tersisa untuk itu. Aku khawatir melalaikan Allah Ta'ala hanya ini. Kata Uwais, qultu iqra' alayya ayatan minal Qur'an asma'uhu minka ya Uwais wad'uli bida'awatin wa awsini. Kalau begitu, kalau gak mau, tolong sampaikan kepada aku, perdengarkan untuk aku lantunan walau cuma satu ayat Al-Quran. Setelah itu doakan aku dan berikan aku nasihat yang baik. Kata Harim ibn Hayyan, fa inni uhibbuka fillahi hubban syadidan. Kata Harim ibn Hayyan, aku cinta kepada engkau wahai Uwais, cintaku kepadamu karena Allah Ta'ala, meluap-luap di dalam hatiku karena Allah, karena aku mengagumimu, aku cinta kepadamu. Kata Harim ibn Hayyan, fagama wa akhadha biyadi ala syati'il Furat. Kemudian Uwais Al-Qarani pun berdiri dari tempat duduknya dan memegang tanganku, kata Harim, dan membawa aku ke tepi sungai Furat sambil membacakan ayat Al-Quran, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Kemudian dia menangis. Uwais Al-Qarani menangis. Sebelum dia membacakan ayat Al-Quran, dia menangis terisak-isak. Tsumma qala rabbi wal haqqu qawlu rabbi. Allah Tuhanku berfirman, dan hanya dia firmannya yang paling benar. Apa katanya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Uwais Al-Qarani, wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin ma khalaqnahuma bil haqq walakinna aktsarahum la ya'lamun. Kata Uwais Al-Qarani, dan tidaklah kami bermain-main, kata Allah Ta'ala, dan tidaklah kami bermain-main di dalam menciptakan langit dan bumi dan seisinya, baik yang ada di langit, antara langit dan bumi. Kami tidak bermain-main dalam menciptakan ini semua, kata Allah Ta'ala. Wa ma khalaqnahuma bil haqq, dan tidaklah kami menciptakan keduanya, yaitu langit dan bumi, kecuali illa bil haqq. Wa ma khalaqnahuma illa bil haqq, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi kecuali dengan kebenaran, melainkan dengan kebenaran. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, akan tapi kebanyakan manusia enggak mengerti ciptaan Allah Ta'ala yang berupa langit dan bumi tersebut. Hatta intaha ila qawlihi innahu wala, dan sebentar lagi saat ini nyawamu pun juga akan berangkat menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya kau akan meninggal dunia dalam waktu yang dekat. Ayahmu telah wafat, dan sebentar lagi kamu juga akan mati, sama seperti ayahmu dan ibumu. Fa imma ilal jannah wa imma ilan nar. Bisa jadi tempatmu ada di dalam surga, bisa jadi tempatmu ada di dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Uwais Al-Qarani, wa mata abuka Adam wa ummuka Hawa. Adam, bapaknya manusia, lah wafat. Kril maut, itu dengan cara kau banyak mengingat yang namanya kematian. La yufarigu qalbaka tarfata ain. Jangan sampai kematian tersebut, wahai Harim ibn Hayyan, sampai melalaikan kamu, walau cuma sekejap mata saja. Lalu kemudian Uwais Al-Qarani berkata kepada Harim ibn Hayyan, aku titipkan engkau kepada Allah wahai Harim ibn Hayyan, la araka ba'dal yaum. Mulai saat ini jangan sampai engkau melihat aku untuk mencari aku. La araka ba'dal yaum rahimakallah tatlubuni fa ini akrahu syuhrah. Jangan sampai kau melihat aku mulai saat ini, selesai sampai saat ini wahai Harim ibn Hayyan, katanya. El wahdah habu ilayya, aku lebih suka untuk menyendiri, dan aku lebih suka untuk sendiri bersama dengan Tuhanku. Inni kathirul ham syadidul gham ma'a haula'in nas. Katanya, saya kalau keliling bersama dengan banyak manusia, sumpek hati saya, susah hati saya. Kata siapa? Kata Uwais Al-Qarani, madum tu hayya fala tas'al anni wala tatlubni. Maka jangan bertanya tentang diriku berada di mana, dan jangan kau cari aku ada di mana. Wa'lam annaka minni ala bal. Ketahuilah kau selalu ada di dalam perhatianku, kau ada di dalam hatiku selalu.
Kata Uwais Al-Qarani, wahai Harim, jangan kau cari aku, tapi namamu selalu ada di dalam hatiku. Wa illam araka walam tarani, walaupun engkau tidak melihat aku dan aku tidak melihat engkau, tapi kau ada di dalam hatiku dan aku selalu mendoakan kamu. Fadhkurni wad'uli, sebut namaku, doakan aku. Fa inni sa'adkuruka wa ad'ullah wa ad'u ilaik wa ad'u lak. Saya akan selalu mengingatmu dan saya selalu akan mendoakan kamu, wahai Harim ibn Hayyan. Intalik anta hahuna wa antaliqu ana hahuna. Mulai saat ini, wahai Harim ibn Hayyan, coba kau pergi dari pintu ini, saya akan pergi dari pintu yang lain. Saat ini kita berpisah, katanya. Faharastu an amshi ma'ahu sa'atan fa aba alayya. Kata Harim ibn Hayyan, saya masih ingin berjalan bersama dengan Uwais Al-Qarani walau cuma sesaat, tapi dia menolak dan dia enggan. Wa faraqtuhu fabaka wa abka alayya wa abkani, katanya. Dan saat itu kemudian aku pun berpisah dengan Uwais Al-Qarani, akhirnya pun dia menangisi aku dan aku pun menangis karena tangisannya dia. Wa baka wa abkani wa ja'altu anzuru fi qafah, hingga akhirnya pun aku melihat dari jarak jauh begitu. Uwais Al-Qarani pun menyusuri jalannya hatta dakhala ba'da sikak, hingga akhirnya kemudian dia melihat dan dilihat oleh Harim ibn Hayyan. Uwais Al-Qarani ini menyusuri jalan sampai masuk pada tikungan perkampungan begitu, dan tak terlihat oleh mataku kembali. Tsumma sa'altu anhu ba'da dzalik fama wajadtu ahadan yukhbiruni anhu bi syai'. Setelah itu aku bertanya kepada orang-orang di kampung itu, kenalkah kau dengan laki-laki yang tadi saya ajak bicara? Gak mengenal siapa dia. Satu pun gak ada yang tahu siapa itu Uwais Al-Qarani. Dia hanya dikenal oleh Allah Ta'ala dan malaikatnya Allah. Bahkan Rasulullah pun memuji Uwais Al-Qarani. Faya ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitulah mereka orang-orang yang tahu tentang hakikat dunia, menjauhi dunia, menjauhi syuhrahnya dunia, menjauhi harta dunia, menjauhi pangkatnya dunia. Yang mereka dekat adalah kepada Allah. Mereka dekat dengan orang-orang yang dekat dengan Allah, rijalullah. Mereka dekat dengan Al-Quran. Mereka dekat dengan majlis-majlis yang Allah Ta'ala pantau di majlis tersebut, sehingga kesyahduan mereka bukan dengan permainan dan hiburan yang ada di dunia, tapi kesyahduan mereka saat mereka bersama dengan Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kuatkan jiwa kita, Allah kuatkan akidah kita, Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang dekat kepada Allah, dekat dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala fid dini wad dunya wal akhirah, dibimbing jalan kita oleh Allah Ta'ala dalam keridhaan Allah dan Rasulnya, sampai kita bertemu dengan Allah Ta'ala wa huwa radin anna fi khairin wa lutfin wa afiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.